Tahu nggak, ada cara lebih simpel untuk membaca pergerakan market. Bukan dengan indikator, melainkan dengan price action. Price action ini ngebantu kalian untuk memahami market langsung dari pergerakan harganya. Simple, efektif, dan bisa lebih akurat. Di video kali ini, kita akan ngebahas secara lengkap tentang price action. Yuk kita bahas! Hai, aku Alif. Video ini merupakan bagian pertama dari mini series price action. Di bagian pertama ini, kita akan bahas dasar-dasar price action yang penting banget buat pemahaman kamu. Di video selanjutnya, kita akan bahas cara setup dan bikin trading plan berdasarkan price action. Jadi, pastiin kamu nonton videonya secara berurutan ya. Dan pastiin juga kamu sudah subscribe dan nyalakan tombol bel notifikasi supaya nggak ketinggalan sama video selanjutnya di channel YouTube MAFX. Oke, kita langsung aja ya. Tahu nggak sih, kebanyakan trader pro itu malah nggak pakai indikator sama sekali dan lebih fokus ke price action. Soalnya mereka percaya kalau pergerakan harga sendiri sudah cukup memberikan informasi tentang kondisi pasar. Mulai dari sentimen, supply and demand, hingga potensi arah harga selanjutnya. Sementara itu, kebanyakan trader pemula masih lebih sering mengandalkan indikator teknikal untuk analisis. Mulai dari indikator untuk membaca tren kayak moving average, indikator volume kayak volume weight average price atau VWAP, hingga oskilator kayak RSI atau stokastik. Nah, masing-masing jenis indikator ini memiliki banyak varian dan bentukannya, yang seringkali bikin trader malah jadi bingung nih, milih mana yang paling cocok. Selain itu, banyak juga trader pemula yang mungkin punya mindset, semakin banyak indikator yang digunakan, semakin akurat sinyal yang dihasilkan. Tapi kenyataannya, semakin banyak indikatornya, semakin banyak sinyal yang dihasilkan itu berlawanan. Contohnya, satu indikator ngasih sinyal untuk buy, sedangkan indikator lainnya ngasih sinyal untuk sell. Akhirnya apa? Malahan jadi bingung, ragu, dan malah kehilangan momen penting. Belum lagi ketika kita harus menentukan level-level penting seperti support dan resistance dengan akurat. Kalau level-level ini nggak valid, entry dan exit bisa kacau. Contohnya, kalau kalian pikir harga bakalan naik setelah menyentuh level support, lalu buka posisi buy. Tapi karena level support kalian itu kurang tepat, nggak akurat, hasilnya harga malah lanjut turun. Hal ini bisa bikin posisi kalian jadi loss atau terjebak dalam pergerakan harga yang nggak sesuai sama analisa. Ditambah lagi, masih banyak yang bingung ngebaca pola candlestick atau chart pattern. Pola kayak head and shoulders atau double top memang menjadi tanda adanya pembalikan arah tren. Tapi masalahnya, masih banyak trader yang bingung atau ragu dalam menganalisis apakah pola tersebut sudah terbentuk dengan valid atau masih butuh konfirmasi. Kesalahan dalam membaca pola ini bisa bikin kalian mengambil keputusan yang salah, seperti membuka posisi terlalu cepat atau terlalu lambat. Jadi sebetulnya masalahnya itu bukan di garis support resistance atau di pola candle dan chart patternnya, tapi masalahnya ada di cara baca atau analisanya yang kurang tepat. Solusinya sebenarnya nggak ribet. Mulai aja dari memahami penggunaan support dan resistance yang tepat dan menganalisis pola-pola candle atau chart seperti engulfing atau double top. Nah, dari situ kalian bisa melihat bagaimana pola-pola ini memberikan petunjuk soal potensi pergerakan harga. Setelah itu, fokus aja bikin trading plan berdasarkan sinyal-sinyal tadi, tanpa perlu masukin terlalu banyak indikator. Tambahkan juga pendekatan multiple time frame yang bisa bantu kalian mencari support dan resistance yang lebih akurat. Kalian bisa lihat time frame yang lebih besar dulu, seperti time frame 4 jam atau 1 hari untuk arah tren utama. Baru turun ke time frame yang lebih kecil, seperti time frame 1 jam, 30 menit, atau 15 menit untuk detail entry-nya. Dengan cara ini, analisis kalian nggak cuma jadi lebih sederhana, tapi juga lebih efektif. Nah, analisis ini disebut sebagai analisis price action. Jadi, apa sih price action itu? Sederhananya, ini adalah metode analisis yang hanya mengandalkan pergerakan harga tanpa adanya indikator tambahan. Kalian cuma butuh ngelihat chart dan pemahaman tentang bagaimana pola harga bisa terbentuk. Price action ngajarin kalian bagaimana cara membaca apa yang market sedang katakan lewat pergerakan harga. Misalnya, kalau kalian melihat harga naik terus, itu artinya buyer lagi dominan. Kalau tiba-tiba muncul candle bearish yang panjang, itu bisa jadi tanda bahwa seller mulai mengambil alih. Nah, dengan memahami price action, kalian juga bisa memahami apa yang terjadi di market saat ini, tanpa harus mengandalkan sinyal dari indikator. Price action itu penting buat trader, karena ini adalah hal yang paling mendasar di market. Semua indikator itu sebenarnya hanya interpretasi dari apa yang harga lakukan. Jadi kenapa nggak langsung belajar aja dari sumbernya? Selain itu, price action bisa membantu kalian bereaksi lebih cepat. Karena data yang terlihat merupakan gambaran nyata dari aksi market saat ini, bukan hasil kalkulasi yang mungkin sudah ketinggalan. Ketika harga mendekati resistance yang kuat, kalian bisa membaca dinamika buyer dan seller yang sedang berlangsung.
Apakah pasar mulai kehilangan momentum atau justru ada dorongan kuat yang siap untuk breakout? Di dalam price action, ada 3 komponen dasar yang harus kalian pahami: support dan resistance, trend, dan pola harga. Pertama, mari kita bahas tentang support dan resistance. Pasti kalian udah sering dengar bahwa level-level ini tuh penting banget. Itu karena di level-level ini biasanya harga sering disentuh lalu berbalik arah. Bayangin aja support dan resistance itu kayak lantai dan atap rumah. Lantai jadi tempat harga berdiri alias menahan penurunan, sementara atap menjadi batasan harga untuk naik lebih tinggi. Kalau lantai atau atap ini berhasil ditembus, harga bisa jatuh ke lantai bawah atau lompat ke atap berikutnya. Tapi, sering banget kita ngelihat trader yang asal-asalan menarik garis tanpa benar-benar mengerti prinsip dasarnya. Misalnya, ada yang ngelihat harga cuma mantul sekali dari level tertentu. Terus mereka langsung tarik garis support atau resistance. Padahal, hal ini malah bikin bingung, karena garis-garis itu nggak selalu valid. Yang harus diperhatikan adalah support atau resistance yang benar-benar valid. Biasanya terbentuk setelah harga memantul beberapa kali, minimal 2-3 kali. Jadi nggak salah-salan. Begitu kalian paham cara mengidentifikasi level yang valid, barulah kalian bisa menentukan titik entry dan exit dengan lebih akurat. Dan itu artinya, potensi profit kalian jadi lebih besar, karena trading kalian lebih terarah. Kedua, mari kita bahas tentang tren. Mungkin kalian sering dengar quotes yang bilang, "The trend is your friend." Nah, itu tuh bener banget. Tren itu ibaratnya kayak arus di suatu sungai yang bergerak ke suatu arah. Nah, kalian tinggal ngikutin arusnya aja supaya perjalanan kalian lebih lancar. Dalam trading, kalau trennya lagi naik atau uptrend, fokus dulu untuk ngikutin arus trennya dan cari peluang untuk buy. Sebaliknya, kalau trennya turun atau downtrend, cari peluang untuk sell. Tapi, terkadang kita butuh alat untuk melihat arah arus tersebut. Nah, disinilah fungsi trendline. Dengan menarik trendline yang tepat, kalian bisa lebih jelas melihat tren yang sedang berlangsung, sekaligus tahu kapan harus masuk atau keluar dari market. Trendline ini juga bisa berfungsi seperti support atau resistance dinamis yang bisa bantu kalian stay on the right track. Jadi jangan pernah tuh ngelawan tren, karena tren bisa jadi teman baik kalian dalam trading. Ketiga, kita masuk ke pola harga. Pola-pola ini ibarat kayak petunjuk jalan yang ditinggalkan oleh market, menggambarkan perilaku pasar yang bisa kalian baca untuk menemukan peluang trading. Setiap pola memberikan clue tentang potensi harga selanjutnya. Apakah harga akan melanjutkan arah yang sama atau malah berbalik arah? Pola ini juga bisa jadi alarm dini buat kalian untuk mengambil langkah selanjutnya. Ada 2 jenis utama price pattern yang harus kalian ketahui. Pertama, candlestick pattern seperti pin bar atau doji yang bisa memberikan tanda perubahan kecil dalam pasar. Kedua, chart pattern seperti triangle atau head and shoulders yang seringkali mengindikasikan pembalikan atau kelanjutan tren besar. Pola-pola ini dapat membantu kalian memahami apakah market lagi siap untuk breakout atau malah siap berbalik arah. Jadi, jangan anggap sepele pola-pola ini ya, karena ini bisa menjadi kunci dalam keputusan trading yang lebih tepat. Sebelumnya, aku sempat ngejelasin bahwa price action bisa menjelaskan sentimen pasar. Dengan cara apa sih? Semua gerakan harga di chart itu hasil keputusan ribuan trader di seluruh dunia. Kalau buyer mendominasi, harganya naik. Kalau sellernya menguat, harganya turun. Dengan mempelajari price action, kalian bisa membaca atau melihat sentimen ini. Misalnya, kalau muncul candle besar dengan volume tinggi, itu tanda ada aksi besar di market. Bisa jadi ini awal dari tren baru atau reaksi terhadap berita penting. Jadi apa sih keunggulan menggunakan price action dibandingkan indikator? Indikator kan juga bisa jadi cara buat dapetin keputusan trading. Nah, indikator, meskipun dia bisa kasih petunjuk, dia cuma alat yang bisa memberikan gambaran dari apa yang sudah terjadi, bukan yang sedang terjadi sekarang. Price action di sisi lain bisa memberikan gambaran secara langsung dari pergerakan harga real time, gak ada yang tertunda. Semuanya bisa dibaca langsung dari chart. Jadi, kalau mau lebih responsif dan terhubung langsung dengan pasar, price action ini bisa jadi pilihan yang lebih tepat. Selain itu, dibandingkan dengan indikator, price action ini justru lebih fleksibel dan sederhana. Kalian nggak perlu pusing sinkronisasi satu indikator dengan indikator lainnya, misalnya kayak moving average dengan stochastic. Yang kalian butuhkan cuma chart harga dan pemahaman pola. Kesimpulannya, price action itu bukan cuma teknik analisis, tapi cara bagaimana kalian memahami market dengan lebih baik. Dengan lebih fokus ke harga, kalian bisa mengambil keputusan yang lebih logis dan akurat. Nah, kalau kalian pengen tahu nih cara setup price action, tunggu video selanjutnya ya. Ingat, trading itu proses, bukan hal instan. Semangat!
Oke, sekian video kali ini. Aku harap teman-teman jadi lebih paham tentang price action dalam trading forex. Dan buat teman-teman yang serius ingin menghasilkan uang tambahan dari trading forex, tapi masih takut nih terjun langsung menggunakan akun live, kalian bisa menggunakan akun demo di aplikasi MAFX. Link downloadnya udah ada di kolom deskripsi ya. Ini merupakan serangkaian video mini series price action. Jadi pastikan kalian sudah subscribe supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Like kalau kalian suka video ini, komen pakai hashtag nanya MAFX kalau ada pertanyaan, dan share juga ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.